Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Kimia Organik 2 Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Kita masih melanjutkan topik bahasan sebelumnya, yaitu karbohidrat. Topik yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah konfigurasi aldosa, anomer, struktur siklik monosakarida, dan reaksi monosakarida. Pada sub pokok bahasan ini kita akan membahas stereoisomer pada aldosa. Aldotetrosa adalah gula berkarbon 4 dengan 2 pusat chiral. Jadi ada 2 pangkat 2 atau 4 kemungkinan aldotetrosa stereoisomer atau 2 pasang enantiomer DL bernama eritrosa dan treosa. Aldopentosa memiliki 3 pusat chiralitas sehingga memiliki total 8 kemungkinan stereoisomer atau 4 pasang enantiomer DL. Keempat pasangan ini disebut ribosa, arabinosa, silosa, dan lixosa. Semua kecuali lixosa ditemukan secara luas. D-ribosa merupakan konstituen penting dari RNA, asam ribonukleat. L-arabinosa ditemukan di banyak tanaman dan silosa ditemukan di kayu. Aldoheksosa memiliki 4 pusat chiralitas dengan total 2 pangkat 4 sama dengan 16 kemungkinan isomer stereo atau 8 pasang enantiomer DL. Kedelapan nama tersebut adalah alosa, altrosa, glukosa, manosa, gulosa, idosa, galaktosa, dan talosa. Hanya D-glukosa dari pati dan selulosa dan D-galaktosa dari gum dan pektin buah yang tersebar luas di alam. D-manosa dan D-talosa juga terjadi secara alami, tapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Proyeksi Fischer dari aldosa 4, 5, dan 6 karbon ditunjukkan pada gambar ini. Dimulai dengan D-gliseraldehida, kita dapat membentuk 2 D-aldotetrosa dengan memasukkan pusat chiralitas baru tepat di bawah karbon aldehida. Masing-masing dari 2 D-aldopentosa dan kemudian mengarah ke 2 D-aldopentosa total 4 dan masing-masing dari 4 D-aldopentosa mengarah ke 2 D-aldoheksosa total 8. Selain itu, masing-masing D-aldosa pada gambar ini memiliki enantiomer L yang tidak diperlihatkan. Selanjutnya kita akan membahas anomer, yaitu struktur siklik pada monosakarida. Dari pelajaran sebelumnya diketahui bahwa aldehida dan keton memiliki reaksi adisi nukleofilik yang cepat dan reversibel dengan alkohol untuk membentuk hemiasetal. Jika gugus karbonil dan hidroksil berada dalam molekul yang sama, adisi nukleofilik intramolekul dapat terjadi yang mengarah pada pembentukan hemiasetal siklik. Hemiasetal siklik beranggota 5 dan 6 relatif bebas regangan dan sangat stabil. Dan oleh karena itu banyak karbohidrat ada dalam keseimbangan antara bentuk rantai terbuka dan siklik. Glukosa misalnya terdapat dalam larutan berair, terutama dalam bentuk piranosa beranggota 6 yang dihasilkan dari adisi nukleofilik intramolekul dari gugus OH pada C5 ke gugus karbonil C1. Kata piranasa berasal dari piran, nama eter siklik beranggota 6 tak jenuh. Seperti cincin sikloheksana, cincin piranosa memiliki geometri seperti kursi dengan substituen aksial dan ekuatorial. Dengan konvensi, cincin biasanya ditarik dengan menempatkan atom oksigen hemiasetal di bagian belakang kanan, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Perhatikan bahwa gugus OH di sebelah kanan dalam proyeksi Fischer ada di muka bawah cincin piranosa dan gugus OH di sebelah kiri dalam proyeksi Fischer ada di muka atas cincin. Untuk gula D, gugus CH2OH terminal berada di atas ring, sedangkan untuk gula L, gugus CH2OH berada di bawah. Ketika monosakarida rantai terbuka bersiklisasi menjadi bentuk piranosa, pusat chiralitas baru dihasilkan pada karbon-karbonil sebelumnya dan 2 diastereoisomer yang disebut anomer diproduksi. Atom karbon hemiasetal disebut sebagai pusat anomerik. Atom karbon hemiasetal disebut sebagai pusat anomerik. Misalnya,
Glukosa bersiklisasi secara reversibel dalam larutan berair menjadi campuran 3763 dari 2 anomer. Senyawa dengan gugus OH yang baru terbentuk pada C1-cis ke OH pada pusat kiralitas terendah dalam proyeksi Fischer disebut alfa anomer. Nama lengkapnya alfa-D-glukopiranosa. Senyawa dengan gugus OH yang baru dihasilkan trans ke OH pada pusat kiralitas terendah dalam proyeksi Fischer disebut beta anomer. Nama lengkapnya adalah beta-D-glukopiranosa. Perhatikan bahwa dalam beta-D-glukopiranosa, semua substituen pada cincin adalah ekuatorial. Dengan demikian, beta-D-glukopiranosa adalah yang paling tidak padat secara sterik dan paling stabil dari 8D-aldoheksosa. Selanjutnya kita akan membahas reaksi-reaksi yang terjadi pada monosakarida. Beberapa reaksi monosakarida adalah pembentukan ester dan eter, pembentukan glikosida, fosforilasi, pembentukan ester dalam sistem biologis, reduksi, oksidasi, pemanjangan rantai, sintesis Killian-Fischer, pemendekan rantai, degradasi Wall. Esterifikasi biasanya dilakukan dengan mengolah karbohidrat dengan asam klorida atau asam anhidrida dengan adanya basa. Semua gugus OH bereaksi termasuk gugus anomerik. Misalnya, alfa-D-glukopiranosa diubah menjadi pentaasetatnya dengan perlakuan asam asetat anhidrida dalam larutan piridin. Karbohidrat diubah menjadi eter dengan perlakuan alkil halida dengan adanya basa dikenal sebagai sintesis eter Williamson. Kondisi standar Williamson yang menggunakan basa kuat cenderung mendegradasi molekul gula yang sensitif. Tetapi oksida perak bekerja dengan baik sehingga sebagai basa lemah dan memberikan hasil eter yang tinggi. Misalnya alfa-D-glukopiranosa diubah menjadi pentametil ether dengan hasil 85% pada reaksi dengan iodometana dan Ag2O. Perlakuan hemiasetal dengan alkohol dan katalis asam menghasilkan asetal. Dengan cara yang sama, perlakuan hemiasetal monosakarida dengan alkohol dan katalis asam menghasilkan asetal yang disebut glikosida, di mana OH anomerik telah digantikan oleh gugus OR. Misalnya, reaksi beta-D-glukopiranosa dengan metanol menghasilkan campuran alfa dan beta-metil D-glukopiranosida. Perhatikan bahwa glikosida adalah nama gugus fungsi untuk gula apapun, sedangkan glukosida terbentuk secara khusus dari glukosa. Glikosida melimpah di alam, dan banyak molekul penting secara biologis mengandung ikatan glikosidik. Misalnya digitoksin, komponen aktif dari preparat digitalis yang digunakan untuk pengobatan penyakit jantung, adalah glikosida yang terdiri dari alkohol steroid yang dihubungkan dengan trisakarida. Perhatikan juga bahwa ketiga gula dihubungkan satu sama lain oleh ikatan glikosida. Pada organisme hidup, karbohidrat terjadi tidak hanya dalam bentuk bebas, tetapi juga dihubungkan melalui pusat anomernya ke molekul lain seperti lipid atau glikolipid atau protein, disebut juga glikoprotein. Secara kolektif disebut glikokonjugat. Molekul yang terikat gula ini adalah komponen dinding sel yang sangat penting untuk mekanisme di mana jenis sel yang berbeda saling mengenali. Pembentukan glikokonjugat terjadi melalui reaksi lipid atau protein dengan glikosil nukleosida difosfat. Difosfat ini sendiri dibentuk oleh reaksi awal monosakarida dengan adenosin trifosfat atau ATP untuk menghasilkan glikosil monofosfat. Diikuti oleh reaksi dengan uridin trifosfat atau UTP untuk menghasilkan glikosil uridin difosfat. Tujuan fosforilasi adalah untuk mengaktifkan gugus OH anomer dari gula dan membuatnya menjadi gugus pergi yang lebih baik dalam reaksi substitusi nukleofilik oleh protein atau lipid. Perlakuan aldosa atau ketosa dengan NaBH4 mereduksinya menjadi polialkohol yang disebut alditol.
Reduksi terjadi melalui reaksi bentuk rantai terbuka yang ada dalam kesetimbangan aldehid keton homeostal. Meskipun hanya sejumlah kecil bentuk rantai terbuka yang ada pada waktu tertentu, jumlah kecil itu berkurang. Lebih banyak dihasilkan dengan membuka bentuk piranosa. Jumlah tambahan itu dikurangi dan seterusnya, sampai seluruh sampel mengalami reaksi. D-glusitol, alditol yang dihasilkan oleh pengurangan D-glukosa itu sendiri merupakan zat alami yang ditemukan di banyak buah-buahan dan beri. Ini digunakan dengan nama D-sorbitol sebagai pemanis dan pengganti gula dalam banyak makanan. Seperti aldehida lainnya, aldosa mudah dioksidasi untuk menghasilkan asam karboksilat yang sesuai, yang disebut asam aldonat. Larutan buffer BR2 berair sering digunakan untuk tujuan tersebut. Secara historis, oksidasi aldosa dengan Ag+ dalam amonia berair disebut reagen Tollens, atau Cu2 dengan natrium sitrat berair disebut reagen Benedict untuk membentuk dasar tes sederhana untuk apa yang disebut gula reduksi. Disebut mereduksi karena aldosa mengurangi zat pengoksidasi logam. Beberapa alat tes mandiri diabetes sederhana yang dijual di toko-toko obat masih menggunakan reagen Benedict untuk mendeteksi glukosa dalam urin. Tetapi metode yang lebih modern sebagian besar telah menggantikan tes kimia ini. Banyak aktivitas awal dalam kimia karbohidrat dikhususkan untuk mengungkap hubungan stereokimia di antara monosakarida. Salah satu metode terpenting yang digunakan adalah sintesis Killiany-Fischer yang menghasilkan pemanjangan rantai aldosa oleh satu atom karbon. Gugus aldehida C1 dari gula awal menjadi C2 dari gula pemanjang rantai dan karbon C1 baru ditambahkan. Misalnya, aldopentosa diubah oleh sintesis Killiany-Fischer menjadi 2 aldoheksosa. Penemuan urutan pemanjang rantai diprakarsai oleh pengamatan Heinrich Killiany pada tahun 1886 bahwa aldosa bereaksi dengan HCN membentuk cyanohidrin. Emil Fischer segera menyadari pentingnya penemuan Killiany dan merancang metode untuk mengubah gugus cyanohidrin nitril menjadi aldehida. Selanjutnya, reduksi nitril melalui katalis palladium menghasilkan zat antara imina yang dihidrolisis menjadi aldehida. Perhatikan bahwa cyanohidrin terbentuk sebagai campuran stereoisomer di pusat kiralitas baru, sehingga 2 aldosa baru yang hanya berbeda dalam stereokimianya pada C2 dihasilkan dari sintesis Killiany-Fischer. Perpanjangan rantai D-arabinose misalnya menghasilkan campuran D-glukose dan D-manose. Sama seperti sintesis Killiany-Fischer memperpanjang rantai aldosa dengan 1 karbon, degradasi Wall memperpendek rantai aldosa dengan 1 karbon. Degradasi Wall hampir kebalikan dari deret Killiany-Fischer, yaitu gugus karbonil aldosa aldehida pertama diubah menjadi nitril dan cyanohidrin yang dihasilkan kehilangan HCN dalam kondisi basa. Kebalikan dari reaksi adisi nukleofilik. Konversi aldehida menjadi nitril dilakukan dengan perlakuan suatu aldosa dengan hidroksilamin untuk menghasilkan imina yang disebut oksim. Diikuti dengan dehidrasi oksim dengan anhidrida asetat. Degradasi Wall tidak memberikan hasil yang sangat tinggi dari pemendekan rantai aldosa. Tetapi reaksi ini umum untuk semua aldopentosa dan aldoheksosa. Misalnya D-galaktosa diubah oleh degradasi Wall menjadi D-liksosa. Pertemuan kali ini kita telah membahas konfigurasi aldosa, anomer, dan reaksi yang terjadi pada monosakarida. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas metode analisis makromolekul. Teruslah belajar dan semangat. Sampai berjumpa pada topik berikutnya. Salam sejahtera.